I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Terutama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat salam adalah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yang intinya Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ade Irma Sriani M.Com sebagai dosen pengampu di mata kuliah perancangan database. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Berdirinya saya di sini, pertama saya akan memperkenalkan diri sendiri, yaitu nama saya Della Apria Masni dengan nomor BP 225720111037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan database, yaitu Database Management System yang disingkat dengan DBMS. DBMS adalah perancangan database, pengenalan singkat terhadap konsep dan prinsip dasar yang terlibat dalam merancang basis data menggunakan DBMS atau Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir data dalam suatu sistem. Merancang basis data yang efisien dan terstruktur dengan baik sangat penting dalam memastikan data dapat disimpan, diakses, dan dikelola dengan baik. Pendahuluan dalam DBMS adalah perancangan database akan membahas beberapa konsep kunci. Database Management System memperkenalkan beberapa DBMS atau singkatan dari Database Management System yang populer yang sering digunakan dalam perancangan database seperti MySQL atau MySQL Structured Query Language, PostgreSQL atau Structured Query Language, Oracle, dan Microsoft SQL atau SQL ini disingkat dengan Structured Query Language Server. Ini membantu dalam memahami berbagai opsi yang tersedia untuk memilih platform yang sesuai untuk kebutuhan proyek. Selanjutnya di rumusan masalahnya, apa pengertian database management system? Yang kedua, apa konsep database management system? Yang ketiga, apa manfaat database management system? Dan yang keempat, contoh DBMS yang sering digunakan. Itu di dalam PPT saya. Selanjutnya, manfaat DBMS. Manfaat DBMS adalah: 1. Untuk mengetahui pengertian DBMS atau Database Management System. Yang kedua, untuk mengetahui konsep DBMS. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat DBMS. Yang keempat, untuk mengetahui contoh penggunaan DBMS. Selanjutnya, tujuan DBMS: 1. Meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, menyediakan kemudahan dalam pengolahan data. Selanjutnya, konsep DBMS. Yang pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Atau langkah pertama dalam perancangan database adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang spesifik. Yang kedua, pengumpulan dan analisis persyaratan. Di sini setelah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan menganalisis persyaratan data. Yang ketiga, model data konseptual. Penjelasannya, model data konseptual adalah representasi abstrak dari kebutuhan bisnis dalam bentuk model data yang independen dari teknologi database management system tersebut tertentu. Yang keempat, normalisasi. Normalisasi adalah proses perancang struktur basis data yang efisien dan mengurangi redundansi data. Yang kelima, skema basis data. Skema basis data adalah
representasi logis dari struktur basis data yang mencakup tabel, kolom, kunci utama, kunci asing, dan hubungan antar tabel. Oke, selanjutnya model data fisik ini masih termasuk dalam konsep DBMS. Model data fisik adalah implementasi konkret dari skema basis data dalam DBMS. Lanjutkan pembuatan tabel dan hubungan. Setelah skema basis data ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dan mengatur hubungan antara tabel. Selanjutnya, optimalisasi kinerja. Perancangan database juga harus memperhatikan optimalisasi kinerja. Selanjutnya, keamanan dan privasi. Aspek keamanan dan privasi juga harus dipertimbangkan dalam merancang database. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan perubahan. Perancangan database juga harus mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan dan perubahan. Selanjutnya, manfaat DBMS atau Database Management System. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Di dalam peningkatan efisiensi ini, database manajemen mengoptimalkan penyimpanan dari basis akses data sehingga kemungkinan kinerja yang lebih baik untuk respon yang lebih cepat. Yang kedua, integritas data yang terjaga. Database Management System memastikan integritas data dengan menerapkan aturan integritas dan pembatasan pada data. Yang ketiga, keamanan data yang meningkat. Database Management menyediakan mekanisme keamanan yang dapat diterapkan pada basis data. Yang keempat, kemudahan pengelolaan data atau database management menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan alat pemodelan untuk merancang dan mengelola basis data. Selanjutnya, contoh database management yang sering digunakan dalam perancangan database. Yang pertama, MySQL atau MySQL Structured Query Language. MySQL ini adalah database manajemen sistem yang terpopuler dan sering digunakan, terutama dalam aplikasi web. Yang kedua, PostgreSQL. PostgreSQL adalah database manajemen open source yang memiliki fitur lengkap dan handal. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah database manajemen yang dikembangkan oleh Microsoft. Materi selanjutnya, contoh tentang penggunaan DBMS atau Database Management System dalam perancangan database. Yang pertama, pertimbangan bisnis. Sebuah perpustakaan ingin merancang basis data untuk sistem manajemen perpustakaan mereka. Tujuan sistem ini adalah mengelola koleksi buku, data peminjaman, dan informasi anggota perpustakaan. 2. Kebutuhan basis data. 1. Informasi buku disertai dengan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah salinan yang tersedia. Yang kedua, data anggota perpustakaan dilengkapi dengan nama anggota, alamat, nomor telepon, dan tanggal keanggotaan. Yang ketiga, data peminjaman, ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Yang keempat, riwayat peminjaman. Catatan tentang riwayat peminjaman oleh anggota perpustakaan termasuk tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status pengembalian. Selanjutnya, data karyawan. Informasi tentang karyawan perpustakaan seperti nama, jabatan, dan informasi kontak. Di sini, di materi ini dapat diambil kesimpulan, yaitu database management system adalah sistem yang penting dalam perancangan database yang memungkinkan pengelolaan dan manipulasi data secara efisien.
Melalui penggunaan database manajemen sistem, basis data dapat dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan menyediakan keunggulan dalam hal efisiensi, keamanan, integritas data, dan ketersediaan. Database manajemen sistem yang digunakan sering digunakan seperti MySQL atau MySQL Structured Query Language dan PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL atau Structured Query Language Server dan lain-lain. Itulah hasil dari materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.